Ini adalah tanaman pisang raja yang kita bibit beberapa bulan yang lalu menggunakan bonggol, dan setelah pindah tanam seperti ini hasilnya. Jadi sudah lumayan besar, sudah lebih hampir 2 meter ini sebenarnya, karena saya tanam cukup dalam. Jadi kalau teman-teman lihat ini, anakannya sangat banyak. Yang di sini ada 4, yang di sana jauh lebih banyak lagi teman-teman. Ini ada 7, saya hitung tadi ada 7. Sebenarnya kalau kita ingin tanaman pisang yang kita tanam itu tumbuh maksimal dan menghasilkan buah pisang yang besar, seharusnya paling banyak kita sisakan anakan yang keluar ini itu 2 pohon sebagai bakal pengganti indukannya nanti. Yang ini tanaman utama yang pada saat nanti dipanen ada pengganti. Jadi kita pilih salah satunya yang bagus, yang lain kita potong. Nah, disisakan 2 atau sebaiknya 1 saja. Tapi berhubung karena ini saya sebenarnya masih dalam tahap perbanyakan bibit, jadi saya tidak matikan ini, saya biarkan begitu saja. Adapun nanti indukan utamanya ini berasal dari bonggol. Pada saat nanti berbuah dan dipanen, bisa kita ambil anakannya ini untuk perbanyakan, bisa dipindah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibunuh sekarang atau dimatikan, bisa saja, tetapi disayangkan karena jenis tanaman pisang raja ini saya datangkan jauh-jauh dari Kabupaten Mabunju. Nah, sekedar diketahui di sini Kabupaten Mamasa, Pegunungan, Sulawesi Barat, dan ternyata setelah saya uji coba penanaman pisang raja jenis raja bulu, kelihatan cocok. Kenapa saya bilang cocok? Bisa teman-teman sendiri saksikan, cukup subur. Walaupun ini memang saya pupuk menggunakan pupuk organik, diselingi pupuk kimia urea. Kenapa ada urea? Karena biasa kalau kita habis pupuk padi yang di sana ada sisanya, dikasih ke pisang. Jadi begitu teman-teman. Jadi mengapa harus dibunuh anakan? Supaya tanaman utama yang besar ini bisa maksimal menyerap unsur hara atau nutrisi dari dalam tanah. Jadi seperti itu. Selain itu, dibiarkan seperti ini bergerombol itu juga tidak maksimal karena cahaya sinar matahari tidak mampu maksimal menembus rumpun tanaman yang terlalu rapat seperti ini, apalagi yang di sana. Ini juga sebenarnya terlalu dekat. Ini hanya kurang lebih 1,5 meter ini jarak tanam yang saya buat. Tapi lagi-lagi itu hanya saya tanam waktu itu untuk percontohan saja, uji coba. Kira-kira apakah akan cocok? Rupanya cocok juga. Kenapa saya bilang? Karena ini saya sudah tanam di sini dan bagus. Asumsi selama ini bahwa tidak bagus itu karena faktor pemeliharaan dan pemupukan. Memang para penanam pisang selama ini ditanam saja
tanpa ada pemupukan yang dilakukan. Nah, jadi ini adalah bibit bonggol. Bonggol yang saya bawa ke sini saya semai dan tumbuh tunas. Ini yang saya pindah, teman-teman. Ini sudah sangat tinggi, hampir tidak mampu saya jangkau. Ini tidak tinggi. Ada tragedi di sini, teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada 4 pohon ini mati semuanya gara-gara racun rumput yang saya aplikasikan ke sawah sebelum tanam padi untuk pembunuh bibit gulma. Itu ada sisa, iseng saya semprotkan ke antara tanaman pisang ini yang 4 pohon ini, 5 sebenarnya di sana juga. Dan itu jangka 1 bulan sudah mati nanti semuanya. Kenapa ini ada bibit baru? Ini saya ganti pakai bibit baru. Jadi seandainya tidak mati yang 4 pohon di sini, teman-teman, padahal lebih besar dari yang lain. Nah, ini yang bisa Anda lihat. Akan seumuran, akan sebesar ini semua sekarang. Tapi mati. Karena memang saya tidak semprot pas di sekitaran pangkal, tetapi rupanya karena agak lebih rendah memang ini lubang penanaman dengan permukaan tanah di sekitarnya yang saya semprot waktu itu mengalir, meresap ke akar dan mati. Jadi ini satu pelajaran, ada jenis racun rumput yang memang sangat berbahaya bagi tanaman pisang. Beberapa jenis racun rumput yang lain masih bisa ditoleransi, seperti Gramoxone, Supremo juga saya biasa pakai, tidak membunuh. Rambo, yang penting jangan langsung ke pangkal tanaman, itu tidak membunuh. Tapi ada jenis racun rumput yang khusus memang untuk lahan sawah sebelum tanam, untuk membunuh bibit gulma. Jangan sekali-kali, ini membunuh. Jadi saya agak sakit hati sesungguhnya melihat 5 batang pohon pisang saya yang seumuran semuanya ke sana itu mati. Di video-video saya sebelumnya itu masih ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 yang di sana. 5 pohon raja bulu. Jadi kita kehilangan 5 tandan. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan, seharusnya ini memang dikurangi anakannya yang ada di sini. Tidak seperti ibu-ibu biasanya kalau anaknya banyak itu biasanya gemuk, karena kalau anak malas makan ibunya lah yang makan. Ya, seperti itu biasa saya lihat postingan di Facebook. Ada ibu-ibu yang bilang gimana tidak gemuk. Kenapa? Karena anaknya yang malas makan, ibunya yang makan. Tapi kalau ini teman-teman saya sarankan jangan. Sebaiknya kalau memang di tempat budidaya untuk harapan menghasilkan buah yang maksimal besar berisi, anakannya jangan terlalu banyak, disisakan 2 saja. Jadi supaya ada pengganti kalau sudah ditebang, sudah dipanen, ada lagi yang naik. Susul menyusul. Jadi disiapkan, diperkirakan indukannya sudah ditebang, anaknya menggantikan, dan begitu seterusnya. Tapi berhubung karena ini saya memperbanyak, saya tidak bunuh. Nanti saya bisa pindahkan. Tapi belum bisa sekarang karena
kalau dibongkar ini mengganggu indukannya. Mengganggu apalagi memang terlalu dekat ke pangkal indukan ini. Ini kenapa terlalu dekat? Karena pada saat saya tanam, lubang tanamnya itu terlalu dalam. Hampir lebih 30 cm. Nah, saya isi jerami, kemudian saya biarkan beberapa bulan membusuk, tanaman pisang saya taruh di atasnya. Cukup dalam memang. Nah, jadi anakan yang keluar juga rapat ke indukannya karena terjepit tanah. Nah, seperti itu, sangat rapat. Jadi untuk pengambilan pendongkelan untuk dipindahkan sebagai bibit susah. Nah, kecuali nanti kalau sudah panen ini baru oke. Baiklah teman-teman, demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.